Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Azara Firlin, NPM saya 251000261. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, setiap aspek hukum, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus bersumber serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang merupakan pandangan umum di Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, asumsi utama di sini adalah bahwa Pancasila secara universal diterima sebagai pondasi negara tanpa perdebatan atau variasi interpretasi. Anda mungkin menganggap bahwa status sebagai dasar negara adalah fakta mutlak, tidak terpengaruh oleh konteks histori, politik, atau sosial. Asumsi lain yang potensial adalah bahwa Pancasila selalu diterapkan secara konsisten dalam praktik negara, padahal implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau interpretasi subjektif. Seorang skeptis berwawasan mungkin bertanya, apakah Pancasila benar-benar dasar negara atau lebih merupakan konstruksi politik yang diciptakan untuk menyatukan bangsa pasca kemerdekaan? Mereka bisa menunjukkan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno pada tahun 1945 adalah hasil kompromi antara berbagai kelompok ideologis, nasionalis, agama, komunis, dan lain-lain, bukan prinsip abadi yang tak tergoyahkan. Skeptis mungkin mengkritik bahwa dalam praktik Pancasila seringkali dijadikan alat legitimasi oleh rezim otoriter, seperti di era Orde Baru, di mana sila-sila seperti keadilan sosial diabaikan demi stabilitas politik. Bukti histori menunjukkan bahwa Pancasila tidak mencegah penyelenggaraan hak asasi manusia atau korupsi sistematik, sehingga skeptis bisa berargumen bahwa ia lebih simbolis daripada efektif sebagai dasar negara yang kokoh. Alih-alih melihat Pancasila sebagai dasar negara yang statis, coba bingkai ulang sebagai kerangka etis yang fleksibel. Pancasila bisa diinterpretasikan sebagai paduan moral yang perlu disesuaikan dengan tantangan modern, seperti demokrasi, digital, atau isu lingkungan daripada dogma kaku. Dari sudut pandang kooperatif, bandingkan dengan dasar negara lain, misalnya Amerika Serikat, yang didasarkan pada konstitusi tertulis tanpa ideologis eksplisit seperti Pancasila, atau Singapura yang lebih pragmatis. Pancasila sebagai dasar negara mungkin lebih kuat jika dilihat sebagai alat integrasi sosial, bukan hukum absolut, sehingga tantangannya adalah bagaimana membuatnya relevan di era pluralisme ekstrim. Makna dasar negara adalah landasan yang menjadikan sumber nilai, arah, dan tujuan bagi pendirinya. Semua peraturan kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara harus bersumber dari dasar negara tersebut. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara pedoman dalam membuat hukum. Semua undang-undang harus sesuai dengan nilai Pancasila. Landasan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan pemerintah harus mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pemersatuan bangsa Pancasila menyatukan keberagaman suku, agama, dan kebudayaan. Di Indonesia, dasar moral dan etika bangsa menjadi pedoman tingkah laku warga negara dan penyelenggaraan negara. Contoh penerapannya, pembuatan hukum yang menjunjung keadilan sosial, menjaga toleransi beragama sesuai sila pertama, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan sesuai sila keempat. Singkatnya, Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh kehidupan dan sistem kenegaraan di Indonesia harus berpijak pada 5 sila Pancasila sebagai nilai dan arah utama.